Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azura, NIM 2205100360. Pada video ini, saya akan menganalisis kasus desain tata letak sirkuit terpadu. Saya akan menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas 4A. Ini merupakan kasus banding pertama mengenai pelanggaran hak eksklusif desain tata letak sirkuit terpadu yang diterima oleh SPC. Putusan tersebut memperjelas hakikat pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu serta melindungi kepentingan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kasus ini memainkan peran panduan dalam mengatur pengembangan industri sirkuit terpadu yang didorong oleh inovasi. Suzhou Shishemi Electronic Technology Corporation, selanjutnya disebut Shishemi, mengajukan permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu bertajuk Chip Pelindung Baterai Lithium-ion Perlindungan Elektroda Negatif Chip Tunggal untuk pengontrol terintegrasi dan tabung saklar pada tanggal 22 April tahun 2022 dan telah memiliki hak eksklusif atas desain tata letak tersebut. Sejak saat itu, Shishemi mengklaim bahwa Shenzhou Yusheng Technology Corporation, selanjutnya disebut dengan Yusheng, menyalin dan menjual chip dengan desain tata letak sirkuit terpadu yang pada dasarnya sama dengan milik Shishemi. Hal ini merupakan pelanggaran hak eksklusif atas dasar desain tata letak sirkuit terpadu. Shishemi mengajukan gugatan ke Pengadilan Menengah Rakyat Shenzhen, meminta pengadilan memerintahkan para tersangka pelanggar untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan kompensasi sebesar RMB 1 juta atau sekitar 2,2 miliar atas kerugiannya, dan biaya perlindungan hak yang wajar. Pengadilan Menengah Rakyat Shenzhen memutuskan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu dari chip yang diduga melanggar pada dasarnya sama dengan bahan asli dari desain tata letak sirkuit terpadu yang terlibat dan merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, mereka memerintahkan Yusheng untuk memberi kompensasi kepada Shishemi sebesar RMB 500.000 atau sekitar 1,1 miliar atas kerugian ekonominya dan memerintahkan Yusheng untuk bertanggung jawab atas kompensasi di atas. Mereka menolak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Rakyat. Usai persidangan, IPC dan SPC menolak banding dan menguatkan putusan awal. Dalam kasus ini, Shishemi pertama kali mengembangkan dan mendaftarkan desain tata letak sirkuit tersebut, mengklaim bahwa desain mereka telah ditiru oleh perusahaan Yusheng yang menggunakan desain serupa tanpa izin. Dasar hukum yang relevan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk menggunakan dan melarang penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu seperti yang tertera dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang berbunyi, yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kemudian, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 juga menjelaskan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Ini memperkuat bahwa Shishemi adalah yang paling berhak karena mereka lebih dulu mendaftarkan hak eksklusif mereka. Kemudian, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 mengatur tentang sanksi bagi pihak yang melanggar hak desain tata letak sirkuit terpadu yang mencakup tentang ganti rugi dan penghentian penggunaan desain yang melanggar. Dengan dasar hukum yang jelas dan proses penyelesaian yang tepat, kasus ini dapat diselesaikan baik melalui mediasi maupun pengadilan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan melindungi kekayaan hak intelektual. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.